Ya, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami kembali mengucap syukur atas pimpinan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur malam ini kami boleh kembali untuk belajar firman Tuhan, dan kami rindu agar supaya Tuhan melengkapi kami, supaya apa yang kami pelajari dapat kami terapkan. Kami rindu agar supaya sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan yang mulia, kami juga mempunyai praktika iman yang sesuai dengan kualitas dan kekayaan iman kami di dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan hamba-Mu yang tidak layak ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memakai dia untuk menjadi berkat pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam. Malam ini kita akan tetap mempelajari Yakobus ya. Yakobus kita akan bersama-sama melihat dari Yakobus pasal yang kedua sudah. Minggu lalu kita selesaikan pasal yang pertama dan hari ini kita masuk ke dalam pasal yang kedua. Di dalam pasal yang kedua ini pada prinsipnya Yakobus menasihati kita supaya kita jangan memandang muka. Ya, ini adalah perintah daripada Tuhan yang patut kita ikuti. Seperti yang ada di dalam ayat yang pertama, di sini dikatakan, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi kita melihat di sini pertama-tama berbicara tentang kita sebagai orang yang beriman. Jadi nasihat ayat ini sebenarnya tidak berlaku untuk mereka yang tidak beriman, ya, hanya untuk kita sebagai umat yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga dihubungkan dengan pengamalan iman kita. Jadi kita menerapkan apa yang kita percayai itu melalui suatu praktika hidup yang nyata. Nah, sebenarnya ini adalah suatu perintah yang sudah ada sejak di dalam perjanjian lama. Ya, kalau kita melihat Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai 17, di sini dikatakan, dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya, dan atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili, jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar, harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu, haruslah kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Ya, jadi di dalam Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai 17 di sini dikatakan, dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili, jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar, harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu, harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Jadi dari perjanjian lama, Tuhan sudah mengingatkan kepada orang Israel bahwa mereka tidak boleh memandang bulu, ya, mereka harus mengadili dengan keadilan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ya, di dalam Ulangan pasal yang ke-10 juga dikatakan,
Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi kita melihat di sini Tuhan memerintahkan supaya kita tidak memandang bulu, tidak memandang muka kalau dipakai di dalam Yakobus, adalah karena Tuhan sendiri tidak memandang bulu, tidak memandang muka, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-18, bukan saja tidak memandang muka, bahkan dia dikatakan yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Jadi Tuhan kita melihat dan menolong orang yang dalam keadaan lemah, yang membutuhkan bantuan daripada Tuhan sendiri. Ya, di dalam Ulangan pasal yang ke-16 juga dikatakan janganlah memutarbalikkan keadilan. Ya, ini juga yang seringkali kita hadapi di dalam kehidupan nyata, ya. Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Jadi kita melihat di sini Tuhan menginginkan kita bertindak adil, tidak memandang bulu, karena kalau kita memandang bulu itu akan membutakan mata kita, ya, sehingga kita tidak melihat kebenaran, sehingga kita tidak dapat mengerti akan kesulitan orang-orang lain, dan juga kita tidak dapat menjadi saluran berkat bagi mereka. Jadi kita minta Tuhan menolong kita, ya. Nah, kita melihat mengapa orang memandang bulu, ya. Mengapa orang memandang muka. Nah, kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, di sini ada paling sedikit dua alasan mengapa orang memandang muka, ya. Yang pertama, karena melihat hal-hal lahiriah, ya, karena melihat bagian luar, karena melihat pakaiannya, karena melihat keadaannya, karena melihat statusnya, ya, karena melihat hal-hal yang demikian, hal-hal yang bersifat lahiriah. Ya, sikap yang demikian menilai orang miskin kurang layak mendapatkan perhatian daripada orang yang kaya, karena mereka hanya dievaluasi berdasarkan penampilan luar mereka, ya. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus sendiri juga sempat dievaluasi dengan cara yang sama, dipandang rendah oleh orang-orang Israel, ya. Seperti kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, di sini dikatakan sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus itu dipandang sebagai orang yang tidak mempunyai rupa, yang tidak mempunyai semarak, ya. Lalu di dalam ayat yang ketiga dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, kita boleh bayangkan, ya, Sang Pencipta langit dan bumi berkenan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, tetapi orang-orang Israel memandang dia secara lahiriah dan melihat dia sebagai orang yang begitu hina, yang tidak mempunyai kedudukan sama sekali di dalam masyarakat Israel. Ya. Nah, banyak orang menilai Tuhan Yesus terlalu cepat sehingga hasilnya
mereka menolak Tuhan Yesus ya. Tetapi justru karena mereka menolak ya, seperti yang pernah kita pelajari di dalam kitab Roma ya, justru karena penolakan mereka ya, keselamatan itu datang kepada kita ya. Ini adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita yang sangat luar biasa, seperti dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang keempat dan ayat yang kelima ya. Di sini dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kalau kita hanya memandang secara lahiriah, kita melihat Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang hina, yang ditolak oleh manusia. Tetapi kalau kita mau memasuki ke dalam situasi yang sesungguhnya untuk mengenal Tuhan Yesus, kita menemukan dia menanggung semua hina itu semata-mata karena kita. Dan justru karena penghinaan yang dia tanggung, akhirnya kita diselamatkan. Ya, ini adalah sesuatu hal yang sangat indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, yang kedua, selain daripada orang-orang melihat secara lahiriah, orang-orang juga kadang-kadang melihat apa yang kelihatan ya. Saya coba sharing satu video di sini, coba lihat bisa tidak ya. Ada satu video. Ya, video ini coba saudara lihat ya. Dari depan saja. Ya, orang ini pulang, dia bawa sayur, lalu dia mau memotong sayurnya, ya, memasak, mau sediakan dinner yang indah untuk istrinya, ya. Jadi tiba-tiba kucingnya itu menumpahkan saus tomatnya. Nah, kita melihat reaksi daripada istrinya, ya, karena dia sedang memegang pisau yang besar dan sedang memegang kucing yang berwarna dilumuri seperti darah padahal tomat ya. Jadi istrinya kaget menyangka suaminya di satu tangan adalah pisau, di tangan yang lain adalah kucing yang sepertinya berlumuran darah ya. Nah, di dalam video itu mengatakan jangan terlalu cepat menilai ya. Nah, kadang-kadang kita terlalu cepat menilai ya, akhirnya kita salah menilai ya. Suami istri juga demikian, kadang-kadang kita terlalu cepat menilai ya. Di dalam kehidupan bergereja juga demikian, di tempat kerja juga demikian ya. Kadang-kadang kita terlalu cepat menilai, akibatnya kita salah menilai ya. Saya pernah mendengar, mungkin saya pernah sharingkan ya, saya pernah mendengar seorang SMA, dia bercerita di waktu dia sharing di kelas ya, dia berkata demikian, ada sepasang suami istri di zaman dahulu, sebelum suaminya meninggal, istrinya itu terus merasa kecewa terhadap suaminya ya. Karena apa? Karena setiap kali kalau mau makan, suaminya pasti cepat-cepat pergi mengambil nasinya dulu makan ya. Lalu kemudian kalau mau mandi, istrinya yang rebutan masuk ke kamar mandi, mandi duluan ya. Kemudian waktu mau tidur, suaminya yang ngambil makanan dulu, suami yang masuk ke kamar mandi dulu, kemudian waktu mau tidur, suaminya juga yang cepat-cepat baring dulu ya. Nah, setelah suaminya meninggal, istrinya baru tahu ya bahwa kalau makan, kalau mengambil nasinya duluan, nasi yang di atas itu kering katanya ya. Ternyata suaminya itu mengasihi dia mengambil nasi yang kering duluan ya. Waktu mandi katanya ternyata air yang pertama tadinya dia tidak pernah mengetahui karena suaminya masuk ke kamar mandi duluan, ternyata air yang baru keluar itu dingin sekali katanya.
Jadi istrinya setelah suaminya tidak ada baru tahu bahwa suaminya berebutan masuk ke kamar mandi duluan karena dia yang menyirami dengan air dingin duluan katanya. Waktu mau tidur suaminya baring cepat-cepat karena dia menghangatkan tempat tidur itu untuk istrinya. Jadi istrinya tidak mengetahui, terus kecewa, terus merasa salah paham terhadap suaminya. Setelah suaminya meninggal, dia baru mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh istrinya itu sebenarnya, apa yang dilakukan oleh suaminya itu sebenarnya adalah untuk kebaikan dia. Ya, kadang-kadang kita kalau hanya melihat hal-hal yang bersifat lahiriah, bagian luar, kadang-kadang memang sulit bagi kita untuk sungguh-sungguh mengerti ya motivasi atau tujuan dibalik daripada semuanya itu. Ya, karena apa? Karena kita sebagai manusia kita mempunyai prasangka ya, seperti yang dikatakan di dalam pasal yang kedua ayat yang keempat. Di sini dikatakan, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu ya. Kadang-kadang kita melihat manusia, kita sudah memulai membeda-bedakan mereka di dalam hati kita. Nah, pembedaan itu sebenarnya adalah keluar daripada pikiran kita yang jahat katanya ya, bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Nah, saya membaca satu artikel, di situ ada seorang peneliti yang bernama Jonah Lehrer ya. Dia menuliskan satu artikel yang mengatakan bahwa kita semua memiliki apa yang disebut bias blind spot ya, yaitu titik buta prasangka ya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Nah, tidak peduli seberapa pintar kita berpikir, pada kenyataannya peneliti itu mengatakan kita mempunyai titik buta bias itu ya, prasangka itu yang lebih besar dikaitkan dengan kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Nah, itu karena adanya ketidaksesuaian antara bagaimana kita mengevaluasi orang lain dengan bagaimana kita mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, kita teringat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ketiga ya, dia katakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Ya, jadi peneliti itu mengatakan kita kadang-kadang di dalam mempertimbangkan sesuatu, kita mempertimbangkannya dengan pilihan irasional ya. Jadi terhadap orang lain kita dengan standar yang berbeda, terhadap diri sendiri kita juga mempunyai standar yang berbeda katanya ya. Kadang-kadang kalau ada orang melakukan sesuatu yang salah sedikit, kita cepat-cepat mungkin sudah mau menghakimi dia, mengatakan salah, mengatakan pasti ada motivasi-motivasi jahat di balik semuanya itu dan sebagainya. Tapi kalau kita sendiri yang melakukan salah, mungkin kita mulai mencari alasan ya mengapa kita salah ya. Kalau orang lain ngebut memotong kita, kita cepat mengatakan orang itu pasti dari negara mana, atau orang itu cara menyetirnya itu tidak beraturan. Tapi kalau kita memotong seseorang, kadang-kadang kita mulai mencari alasan, oh karena saya kejar waktu, karena saya ada ada meeting yang harus saya kejar dan sebagainya. Jadi itu dia katakan seringkali kita mempunyai titik buta prasangka yang sebenarnya harus kita buang katanya ya. Seorang psikolog yang lain dari Universitas Yale ya, dia juga mengatakan demikian. Dia mengatakan dalam beberapa hal ini sangat sederhana, orang-orang belajar dari apa yang dia terima daripada masyarakat atau budaya yang ada di sekitarnya. Lalu dia katakan kita sering berasumsi ya bahwa kita membutuhkan orang tua yang
aktif mengajarkan anak-anak mereka agar mereka tidak diskriminasi terhadap suku-suku lain, ya. Nah, lalu dia katakan sebenarnya tidak demikian, ya. Sebenarnya kita justru ya membutuhkan orang tua yang mengajarkan secara aktif agar anak-anak itu tidak menjadi rasis, katanya, ya. Sebenarnya sifat rasis itu sudah ada di dalam hati anak tersebut. Yang sayangnya karena dia bukan orang Kristen, dia mengatakan itu bukan keluar dari hati anak itu hanya merupakan sesuatu pengaruh dari dunia luar. Tetapi kalau kita melihat ayat yang keempat ini, kita melihat setelah manusia jatuh di dalam dosa, ya manusia lebih gampang, lebih cenderung untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum kasih Allah, ya, karena ada pikiran-pikiran yang sudah dinodai oleh dosa. Ya, itulah sebabnya di dalam pasal pertama ayat yang terakhir minggu lalu kita melihat dikatakan janganlah kita dicemarkan oleh dunia ini, ya. Jadi kita harus menjaga supaya jangan sampai dunia ini kembali mempengaruhi hati kita yang sudah dibersihkan oleh Tuhan. Nah, baik kita melihat bagaimana supaya kita tidak memandang muka, ya. Saya rasa ini merupakan satu pelajaran yang sangat penting, ya. Bagaimana supaya kita tidak memandang muka, ya. Jadi kita kalau tadi kita membaca dikatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus yang mulia, ya, kita beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus di sini dikatakan sebagai Tuhan yang mulia. Jadi di sini menyatakan sifat Tuhan Yesus yang sangat esensi, menekankan tentang keilahian Tuhan Yesus sebagai Allah yang kekal, Allah yang berdaulat, ya. Nah, kita baru saja memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus minggu lalu, ya. Nah, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang menjadi sumber hidup, Allah yang menjamin akan memberikan hidup yang kekal kepada setiap kita yang percaya. Ya, di sini dikatakan Dia adalah Tuhan yang mulia. Dan jika kita benar-benar percaya dan mengenal Tuhan yang mulia ini, ya maka kita seharusnya juga menerapkan, mengamalkan iman yang mulia ini di dalam kehidupan kita, sehingga di sini dikatakan kita jangan memandang muka, ya. Jadi kalau kita memiliki iman yang benar, maka di dalam kita memandang orang lain, kita juga akan memandang dia sesuai dengan iman kita. Dengan kata lain, kita akan melihat orang lain sesuai dengan Tuhan melihat mereka. Ya, dengan kata lain, pengikut-pengikut Kristus seharusnya melihat setiap orang yang ada di sekitarnya dengan cara Tuhan melakukannya, melihatnya. Ya, jadi kita melihat orang lain tidak dengan prasangka, tidak dengan memandang muka, ya, tidak dengan memilih kasih, tetapi kita memandang semua orang adalah sama. Karena Tuhan memandang semua jiwa itu adalah sama, ya. Nah, kalau kita beriman kepada Tuhan, nah kita juga memandang seperti Tuhan memandang orang lain, ya. Kita melihat bagaimana cara Tuhan memandang orang lain, ya. Di dalam 1 Samuel kita tahu pada waktu Samuel diutus ke rumah Isai, ya, untuk mengurapi Daud, ya. Kita tahu bahwa pada waktu Samuel sampai, dikatakan di sini ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi, ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia
yang dilihat Allah. Perhatikan ya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati ya. Jadi kita melihat di sini Tuhan tidak melihat penampilan. Kalau tadi kita melihat mengapa orang memandang muka, karena orang melihat penampilan. Ya, karena orang melihat apa yang kelihatan, tidak sungguh-sungguh memakai waktu untuk melihat apa yang sebenarnya ada di dalam diri seseorang. Ya, nah Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak melihat apa yang ada di depan, ya, tidak melihat penampilan saja, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana supaya kita dapat mengerti hati seseorang ya. Itu adalah sesuatu yang tidak gampang saya rasa ya. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sulit untuk dimengerti ya. Betul enggak Saudara sekalian ya? Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling complicated ya. Ada orang menggambarkan manusia itu seperti gunung es katanya ya. Pembekuan di belakang lebih banyak daripada apa yang hanya kelihatan di luar katanya ya. Ada juga orang menggambarkan manusia itu seperti bawang ya, yang berlapis-lapis katanya, sulit untuk dimengerti. Nah, memang itulah situasi manusia ya. Manusia kalau hanya melihat dari luar saja, kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang terkandung di dalam hati mereka ya. Jadi ada seorang memberikan cerita, katanya si A mungkin sangat ramah dan mau membantu kita, tetapi mungkin ada udang di balik batu ya. Mungkin dia mau memakai kita, melalui kita untuk memanjat lebih tinggi ya, itu juga bisa. Lalu si B mungkin kelihatannya bersikap acuh terhadap kesulitan yang kita utarakan katanya. Tetapi mungkin dia sangat berhati-hati, tidak berani memberikan nasihat yang tergesa-gesa, yang akhirnya mungkin membuat kita salah langkah katanya. Mungkin setelah dia mendengarkan keluhan kita, mendengarkan kesulitan kita, dia mulai mempelajarinya dan dia mulai mencari jalan yang terbaik. Nah, secara luar mungkin kelihatan dia tidak memberikan bantuan apa-apa, sebenarnya di dalam hatinya dia sedang berusaha menolong kita. Jadi kadang-kadang yang kelihatan itu belum tentu ya, apa yang kita lihat belum tentu apa yang kita perlu lihat ya. Itu penting sekali. Apa yang kelihatan di luar itu belum tentu kenyataan yang sesungguhnya ya. Nah, di dalam bahasa Mandarin ada satu istilah yang namanya ya, Lu Yao Yan Zhi Ma Li Ri Jiu Jian Ren Xin. Perjalanan yang jauh dapat membuktikan kekuatan seekor kuda ya. Butuh waktu lama untuk membuktikan hati seseorang. Kalau terjemahkan secara langsung ya, hidup bergaul dengan seseorang setelah cukup lama akan menolong kita mengerti hati seseorang ya. Jadi saya rasa ini sangat penting bagi kita ya. Kadang-kadang kita terlalu cepat hanya melihat lahiriah, terlalu cepat hanya melihat permukaan, lalu kita mulai membeda-bedakan orang, lalu kita mulai bersikap yang terhadap orang dengan cara yang mungkin salah. Jadi kita harus berhati-hati sekali ya, kita harus sangat berhati-hati sekali. Kita meminta Tuhan menolong kita, memakai waktu ya, kita melihat perlu ada waktu yang cukup lama baru dapat mengerti apa yang ada di dalam pikiran seseorang ya. Lalu kemudian kita juga belajar memiliki konsep nilai yang benar ya. Kita memiliki konsep nilai yang benar. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, kita melihat di sini Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita konsep nilai yang benar. Nah, konsep nilai yang benar menunjukkan prioritas yang benar ya. Kalau kita melihat di dalam ketiga ayat ini ya, Yakobus menekankan bahwa kerohanian lebih bernilai daripada hal-hal yang bersifat materi ya. Ya, kerohanian lebih bernilai daripada hal-hal yang bersifat materi. Bahkan orang yang kelihatannya secara materi sangat berkualitas,
tetapi dikatakan mungkin kerohaniannya itu sangat lemah, ya. Khususnya di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Jadi kita melihat di sini dikatakan bahwa Tuhan dia memandang semua orang itu sama, bahkan Tuhan sangat memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, karena mereka mempunyai kerohanian yang baik, ya. Jadi kita melihat rohani lebih bernilai daripada materi. Nah, yang ada di dalam rohani misalnya kebenaran, ya, kita harus memegang kebenaran dan mengejarnya, ya, dan mengajarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, yaitu kebenaran berdasarkan firman Allah, ya, kita terapkan di dalam hidup kita dan juga kita sharingkan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, masalah kerohanian adalah masalah kesalehan hidup kita, ya. Setiap kita yang percaya, kita berfokus dan hidup berpusat kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi kesalehan berbicara tentang bagaimana relasi kita dengan Tuhan, ya. Lalu kemudian yang ketiga, hal rohani seperti kekudusan, yang merupakan syarat bagi setiap kita untuk dapat melihat Allah, ya. Lalu kalau kita melihat juga hal rohani seperti kesetiaan kita di hadapan Tuhan, ya, kita mau hidup takut akan Tuhan, kita mau hidup setia kepada Tuhan. Nah, ini adalah hal-hal yang bersifat rohani yang harus kita tekankan, ya. Jadi sifat setia sangat diharapkan untuk dimiliki oleh setiap orang percaya, ya. Karena kesetiaan sebagai orang Kristen itu didasarkan pada kesetiaan Allah. Jadi dunia melihat keadaan kita, dunia akan melihat melalui keadaan kita mengenal Allah yang kita sembah, ya. Jadi kalau seandainya di dalam diri kita tidak ada kesetiaan kepada Allah, maka pada akhirnya saudara sekalian, ya, kita juga akan mengecewakan orang lain sehingga mereka tidak dapat mengenal Allah yang kita sembah, yang begitu mengasihi mereka, yang begitu setia memelihara mereka. Nah, di dalam hal lain, hal rohani seperti ekselensi hidup kita, ya. Jadi kita mengutamakan hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan Tuhan, ya, hal-hal yang terbaik yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Dan ayat yang terakhir nanti kita juga akan melihat tentang kasih, ya, tentang belas kasihan. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kita tekankan sebenarnya. Nah, kalau kita hanya menekankan materi, maka kita mungkin akan seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, ya. Kita akan lebih gampang memandang muka, menekankan orang-orang yang mempunyai penampilan secara materi. Ya, tetapi kalau kita menekankan rohani, kita akan melihat manusia sebagaimana Allah melihat mereka, ya. Nah, yang kedua, ya, selain rohani lebih penting daripada materi, manusia, ya, dikatakan lebih berharga daripada seluruh dunia, ya, seperti yang kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya, ya, karena apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Jadi nyawa seseorang, hidup itu sendiri dikatakan dipandang Tuhan Yesus itu lebih berharga daripada seluruh dunia, ya, saudara sekalian. Jadi Tuhan memandang kita ciptaannya yang termulia, ya, di antara ciptaan lain, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Allah begitu memandang kita, menghargai
eksistensi kita sebagai suatu eksistensi yang begitu berharga, ya kita juga meminta Tuhan menolong kita, memberikan pandangan yang benar tentang keadaan manusia, tentang harga manusia. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh konsepsi dunia yang lebih menekankan hal-hal lahiriah, yang lebih menekankan hal-hal yang bersifat material. Ya, kita mohon Tuhan menolong kita. Kemudian kalau kita kembali melihat di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, kita melihat yang Tuhan inginkan adalah bagaimana sebagai orang Kristen kita menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Kita melihat Yakobus sangat menekankan hubungan. Walaupun mungkin kata-katanya itu cukup keras ya, karena mungkin ini adalah praktika hidup daripada jemaat yang menerima suratnya. Sehingga mungkin ada orang-orang kaya yang pada waktu itu sangat dihormati, ya selalu disambut dengan hangat, selalu disambut dengan membawa mereka ke tempat yang baik ya. Kalau mereka membaca surat ini mungkin mereka akan merasa mereka lah yang disinggung ya. Jadi seolah-olah tulisan ini cukup keras, tetapi Yakobus tetap mempunyai satu sikap yang sangat lembut ya, sikap yang mau menghargai setiap orang ya. Sehingga dari sini kita melihat dengan sangat jelas dia memanggil mereka dengan satu panggilan yang begitu hangat ya, saudara-saudaraku yang kukasihi. Jadi dia tidak membenci mereka ya, dia tidak menyalahkan mereka, dia hanya ingin menyampaikan sesuatu yang indah ya. Lalu dikatakan, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi kita melihat di sini Yakobus sangat menekankan tentang otoritas Allah, tentang pemilihan Allah ya. Jadi kita kadang-kadang terbalik ya, kita kadang-kadang justru menekankan orang-orang yang mungkin yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 ya. Seorang penulis dia menggembalakan satu gereja yang cukup diberkati Tuhan. Nah, di dalam tulisannya satu hari dia mengatakan, waktu dia menjelaskan ayat yang ke-6 dan ke-7, dia mengatakan gereja kita katanya selama bertahun-tahun ini telah mengalami banyak masalah dari orang kaya daripada dari orang miskin katanya ya. Orang kayalah yang mencoba mendominasi dan mengontrol gereja katanya. Orang kayalah yang lebih banyak menuntut gereja daripada orang miskin katanya. Orang kayalah yang memfitnah nama Yesus katanya. Mereka adalah orang-orang yang memberikan kekristenan nama yang buruk ya, yang artinya tidak memberikan satu kesaksian. Lalu dia memberikan satu contoh ya. Dia katakan kalau kita melihat ya pengkhotbah TV yang kaya raya, yang tinggal di rumah yang mewah, ya sambil mengambil uang dari janda yang miskin, yang tidak mampu memperbaiki rumah mereka sendiri, katanya. Nah, ini adalah satu kenyataan. Ya, ini adalah satu kenyataan sehingga kita harus selalu meminta Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat agar supaya kita dapat menilai orang lain dari kerohanian dan berusaha untuk menjadi kesaksian ya, menjadi kaya di dalam iman seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di sini, menjadi ahli waris kerajaan ya. Jadi kita ingin agar supaya penampilan kita, hidup kita ya sungguh-sungguh kaya secara rohani ya, secara iman ya. Jadi bukan berarti kita menentang orang kaya, bukan berarti kita tidak senang sama orang yang mempunyai uang, bukan begitu maksudnya ya. Tetapi kita sungguh-sungguh mau menaruh tekanan, mempunyai konsep nilai yang benar di dalam kehidupan kita. Ya, saya rasa ini adalah sesuatu
yang sangat penting ya. Nah, ada satu artikel Boston Globe ya tahun 2012, di situ mengajukan satu pertanyaan ya. Artikel itu mengatakan apakah uang mengubah Anda, katanya ya. Artikel itu mengatakan kebanyakan orang yakin bahwa mendapatkan banyak uang tidak akan mengubah siapa mereka sebagai manusia, katanya ya. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa sejumlah besar orang yang setelah menjadi kaya, ya sikap hidupnya, sifatnya, cara hidupnya akan berubah besar, katanya. Dan kadang-kadang dan kebanyakan, katanya ya, tidak berubah lebih baik, tetapi justru lebih tidak baik, katanya. Jadi sekali lagi kita tidak berkata bahwa semua orang kaya itu jahat, bahwa semua baterai. Sebentar ya, baterai saya kok diingatkan tinggal 10%, saya sudah cat kok enggak masuk. Oke. Sorry. Ya, karena kalau nanti handphone saya mati, saya enggak bisa suara. Ya, jadi kita dikatakan di dalam artikel tersebut kembali ya, kita bukan berarti berkata bahwa semua orang kaya itu jahat atau semua orang miskin itu baik, tidak demikian ya. Tetapi Alkitab menekankan dan mengingatkan kita ya, jangan sampai kita memutarbalikkan konsep nilai kita ya, lebih menekankan hal yang bersifat materi dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat rohani ya. Ya, sekali lagi rohani lebih penting daripada materi, manusia itu lebih penting daripada seluruh dunia, kata Tuhan Yesus ya. Ini adalah sesuatu yang perlu kita pelajari. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak memandang muka ya. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita tidak memandang muka, kita melihat orang lain dengan cara Tuhan melihat orang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak memandang muka, kita mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi orang lain ya. Jadi bagaimana cara Tuhan mengasihi orang lain itu menjadi standar bagi kita untuk mengasihi orang lain ya. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang kelima ya, di situ Tuhan Yesus sangat jelas sekali menunjukkan kepada kita tentang bagaimana cara kita mengasihi orang lain. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-38, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi mengganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Jadi ini adalah satu nasihat Tuhan tentang bagaimana kita mengasihi bahkan orang yang mencoba untuk mendatangkan kesulitan di dalam hidup kita. Lalu di dalam ayat yang ke-43 dikatakan, kamu telah mendengar firman. Nah, ini adalah permintaan perjanjian lama. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya, ini adalah cara dunia ya. Cara dunia memang mereka mengatakan kalau kita mengasihi musuh kita berarti kita
kejam terhadap diri sendiri, ya. Jadi mengasihi musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Itu pandangan dunia, ya. Jadi di dalam Perjanjian Lama Tuhan Yesus mengatakan, kamu pernah mendengar, tetapi sebenarnya bukan ajaran daripada Tuhan, ya. Orang-orang Yahudi menambah-nambah biasanya, ya. Jadi dikatakan kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi kadang-kadang kita gampang, ya, seperti di dalam ayat yang keempat dikatakan, di dalam hati kita sudah memutuskan, sudah memikirkan siapa yang bisa kita dekati, siapa yang tidak kita sukai. Ya, itu sesuatu yang mungkin bisa muncul di dalam hati seseorang. Tetapi di sini dikatakan kita mengasihi musuh kita, ya. Nah, dikatakan di dalam ayat ke-46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu, katanya, ya. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian, ya? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebih daripada perbuatan orang lain, katanya? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi ini adalah satu nasihat yang sangat penting bagi kita mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan mengasihi mereka, ya. Bahkan Tuhan tidak hanya mengasihi orang-orang yang menurut kita patut kita kasihi, menurut kita patut kita hormati, menurut kita patut kita dekati, ya. Bahkan orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita, pernah mendatangkan masalah di dalam hidup kita pun, ya, kita akan senantiasa menunjukkan suatu relasi, suatu kasih yang benar terhadap mereka. Saya rasa ini penting sekali, ya. Nah, kita juga tahu Tuhan Yesus pernah mengatakan hukum yang terutama mengasihi Tuhan, dan hukum yang kedua adalah kita harus mengasihi sesama kita. Jadi ini adalah sesuatu tuntutan kita terhadap diri kita sendiri, supaya kita tidak memandang muka, kita belajar kasih Tuhan, dan kita mengasihi saudara-saudara kita dengan kasih Tuhan, ya, seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, ya. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik, katanya. Ya, jangan memandang muka, jangan melihat materi, tetapi kalau kita melakukan hukum, kasihilah sesamamu, kita sedang berbuat baik. Nah, tapi di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Perhatikan baik-baik, ya, di dalam ayat yang ke-9, ya. Dia memandang muka bukan saja tidak baik, ya, bukan saja tidak baik, bahkan dikatakan itu adalah sesuatu perbuatan dosa di hadapan Tuhan, ya. Nah, itu hukum Allah dengan jelas menuntut kita, menekankan kepada kita harus bersikap adil, tidak memandang bulu, ya, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Itu adalah hukum yang Allah berikan, ya. Oleh sebab itu dikatakan di sini, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran, ya. Jadi kita melihat pertentangan antara kasih dan memandang muka, ya. Kedua hal ini tidak akan bereksis bersama-sama, ya. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki kasih Allah, kita tidak akan memandang muka, ya. Tetapi kalau kita memandang muka, berarti kasih Allah tidak ada di dalam hati kita. Ya, jadi ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dengan sangat jelas mengkontradiksikan, ya, antara
memandang muka dengan mengasihi sesama kita. Kalau kita mengasihi sesama kita sebagaimana Allah mengasihi mereka, maka kita tidak akan memandang muka. Ya, ini adalah apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Ya, lalu kemudian di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, nah di situ dengan sangat jelas dikatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, ya, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan itu artinya Tuhan yang menentukan, ya. Jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi di sini kita melihat hukum Tuhan itu adalah suatu garis batas. Nah, tidak peduli batas mana yang kita langkahi, ya, ada satu batasan yang Tuhan telah tentukan bagi kita, dan di dalam batasan itu ada banyak hal yang Tuhan telah sebutkan yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan, ya. Nah, kalau kita keluar dari batas itu, ya, tidak peduli apapun yang kita lakukan, kita sama melanggar, ya. Jadi melanggar satu itu sama dengan melanggar semua. Ya, itulah sebabnya kalau kita mengatakan kita hidup saleh kepada Tuhan, ya kita mencintai Tuhan, tetapi kalau kita memandang muka, di situ dikatakan itu juga sesuatu yang melukai orang lain. Melukai orang lain berarti juga melukai Tuhan, ya. Tidak mengekspresikan kasih Tuhan, itu juga sesuatu yang tidak disenangi oleh Tuhan. Jadi kita minta Tuhan menolong kita. Kemudian di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, ya, di situ dikatakan, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Perhatikan baik-baik, ya, hukum Allah. Biasanya kalau kita mendengar hukum itu sesuatu yang mengikat, sesuatu yang menghakimi. Tetapi di sini dikatakan hukum Allah adalah hukum yang memerdekakan. Ini adalah suatu perbedaan yang sangat luar biasa antara hukum Allah dan hukum manusia. Tetapi kalau kita seandainya, ya, tidak melakukan hukum Allah, ya, hukum itu walaupun memerdekakan kita, tapi kalau kita tidak melakukannya, kita akan dihakimi, katanya di dalam ayat yang ke-13, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah, ini luar biasa, ya, luar biasa. Jadi kita diminta untuk menyadarkan diri. Saya berdiri di hadapan hukum Tuhan, hukum itu memerdekakan, tetapi hukum itu juga akan menghakimi kalau saya tidak melakukan apa yang benar, ya. Nah, bagaimana supaya saya dapat melakukan hukum itu? Hukum itu mempunyai satu standar di sini, yaitu belas kasihan. Dikatakan penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Seorang sejarawan yang bernama Rodney Stark, ya, dia pernah mengatakan bahwa di zaman Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yaitu orang-orang kafir, mereka menganggap belas kasihan sebagai cacat karakter, ya, karena bertentangan dengan keadilan, katanya. Kalau kita berbelas kasihan berarti kita menginjak-injak keadilan menurut mereka. Ya, itulah sebabnya pada para filosof zaman itu selalu menekankan kita harus menekan dorongan untuk berbelas kasihan. Jangan berbelas kasihan, karena menurut mereka belas kasihan itu adalah suatu karakter yang cacat, ya. Jadi akan menginjak-injak keadilan. Itu pandangan dunia, ya, pandangan dunia. Tetapi pandangan Allah berbeda.
Ya, pandangan Allah berbeda karena Allah menunjukkan belas kasihan kepada kita, ya. Dan Allah tetap Allah yang adil. Keduanya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Ya, keduanya tidak bertentangan. Belas kasihan artinya orang seharusnya mendapat hukuman, tetapi diampuni. Ya, seperti kita di hadapan Allah, seharusnya kita dihukum mati, tetapi kita diampuni. Nah, menurut orang zaman itu tidak adil. Ya, itu menginjak-injak keadilan. Tetapi kita melihat Tuhan, Dia menunjukkan belas kasihan kepada kita, Dia juga menunjukkan keadilan yang paling adil ya di dalam dunia kepada kita, ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ketiga belas, ayat yang kalimat yang terakhir dikatakan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah, di satu sisi kalimat ini memberitahukan kepada kita bahwa belas kasihan yang kita tunjukkan kepada orang lain itu akan menolong kita, ya, bukan berfokus kepada kesalahan kelemahan orang lain, melainkan kita berfokus kepada kebutuhan orang lain, ya. Bukan melihat kejahatan yang dilakukan, tetapi kita melihat akan keadaan yang membutuhkan bantuan kita, ya. Nah, kita belajar daripada Tuhan Yesus yang berdoa di atas kayu salib, ya. Dia berkata pada waktu dia disalib, ya, pada waktu dikatakan orang-orang sedang membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, saudara, kalau kita seperti Tuhan Yesus, bagaimana perasaan kita? Yang memandang kepada orang-orang yang menyiksa kita, memandang orang-orang yang menghina kita, mencelakakan kita, ya. Tetapi Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Nah, kita kalau melihat di dalam Kisah Para Rasul juga kita melihat bahwa Stefanus dia juga belajar daripada Tuhan Yesus. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 dikatakan sedang mereka melempari Stefanus berdoa. Saudara, kita pada waktu dilempari batu, saudara, ya, disakiti, bagaimana perasaan kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana fokus kita. Saudara, menyakitkan sekali. Tetapi pada waktu Stefanus dilempari, Alkitab berkata, dia berdoa. Bagaimana dia berdoa? Dia berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jadi fokusnya bukan pada batu yang dilemparkan ke dia, tetapi fokusnya kepada Tuhan yang menjadi Allah yang sedang menantikan kedatangannya. Lalu di dalam ayat yang ke-60 itu indah sekali dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan ini meninggallah ia. Tuhan Yesus meninggalkan teladan yang sangat indah, mengampuni orang yang menyiksa dia. Stefanus juga belajar daripada Tuhan Yesus, meninggalkan teladan yang sangat indah. Jadi di sini kita melihat bahwa belas kasihan telah membebaskan kita, ya. Dikatakan belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi belas kasihan yang ada di dalam hati kita akan membebaskan hati kita daripada kebencian, supaya kita dapat mencintai orang lain. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan kalimat ini, ya. Kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita akan mengasihi orang lain tanpa syarat, tanpa menghakimi dia, ya. Lalu kemudian ayat ini, ya, kalimat ini, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman, juga mempunyai satu langkah yang lebih maju, yaitu memenangkan orang lain bagi Tuhan.
ya, memenangkan orang lain bagi Tuhan. Saya membaca satu cerita artikel di dalam World History Encyclopedia, ya. Di situ berbicara tentang Antonine, ya, plague, yaitu tentang wabah, ya, Antonine, ya. Dikatakan itu terjadi pada tahun 165 sampai 190 Masehi, Saudara. Saudara, dikatakan di sini memang jumlah kematian itu menjadi perdebatan berapa sebenarnya, tapi yang lebih yang lebih diterima banyak orang adalah sekitar 5 sampai 10 juta, ya, 5 sampai 10 juta di dalam masa itu. Nah, kita bayangkan, ya, kalau hari ini pandemi yang kita hadapi itu ada sekitar 6 juta lebih, ya, 6 juta lebih. Tapi penduduk dunia sekarang adalah 7 miliar, ya, saudara sekalian. 6 juta dari 7 miliar itu kelihatannya persentasenya tidak besar. Tetapi pada zaman itu banyak orang mengestimate, ya, bahwa pada zaman terjadinya wabah Antonine ini, saudara sekalian, itu jumlah penduduk di Roma, ya, di bawah pemerintahan Roma hanya sekitar 75 juta. Jadi sekitar paling sedikit sekitar 10% daripada penduduk waktu itu meninggal dunia, ya. Itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan juga pada waktu itu. Nah, ada di dalam, tadi saya katakan di dalam World History Encyclopedia, di situ ada satu bagian dia menulis demikian. Efek dari penyakit itu tidak terbatas pada militer dan ekonomi, ya. Dikatakan Marcus Aurelius, ya, dia melancarkan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang menolak untuk memberi penghormatan kepada dewa-dewa mereka. Nah, menurut keyakinan Kaisar, katanya, akibat sikap orang Kristen tidak menghormati dewa-dewa mereka, maka dewa-dewa mereka marah dan murka mereka itu dinyatakan dalam bentuk epidemik yang menghancurkan itu. Nah, itu terjadi di dalam pikiran pemerintah waktu itu. Nah, ironisnya serangan anti-Kristen menghasilkan efek sebaliknya di antara populasi umum, katanya, ya. Tidak seperti penganut sistem politeistik Romawi, ya. Orang-orang Kristen justru di dalam keadaan yang sangat krisis ini, ya, orang-orang Kristen percaya pada kewajiban untuk membantu orang lain pada saat dibutuhkan, termasuk penyakit. Orang-orang Kristen bersedia menyediakan kebutuhan paling dasar, makanan dan air bagi mereka yang terlalu sakit untuk berjuang sendiri. Nah, tingkat asuhan keperawatan, ya, belas kasihan yang sederhana ini menghasilkan perasaan baik antara orang Kristen dan tetangga-tetangga bukan Kristen. Nah, orang-orang Kristen sering tinggal untuk memberi bantuan, sementara orang-orang bukan Kristen mereka melarikan diri, ya, karena penyakit yang demikian mereka takut, mereka melarikan diri. Tetapi justru orang Kristen mereka tinggal untuk membantu, ya, sehingga memberikan makna yang lebih berarti kepada mereka yang membutuhkan bantuan itu, dan menyampaikan Injil, menolong mereka mengerti janji keselamatan Kristen setelah mereka meninggalkan dunia ini. Sehingga dikatakan di situ, ya, di dalam ensiklopedia itu, bahwa tersebarlah pertumbuhan monoteisme dalam budaya politeisme ini, ya. Jadi sehingga kemudian hari kita melihat, ya, agama Kristen muncul sebagai satu-satunya
agama resmi Kekaisaran Romawi. Dan kalau kita membaca sejarah, kurang dari 150 tahun kemudian, yaitu tahun 313, Kaisar Romawi sendiri menjadi seorang Kristen dan berusaha untuk mengkristenkan seluruh kekaisaran. Jadi tadi kita melihat bahwa belas kasihan akan menang atas penghakiman di satu sisi, membebaskan diri kita sendiri untuk mengasihi orang lain. Di lain sisi, itu menjadi satu kesaksian untuk menolong orang yang tidak mengenal Tuhan, supaya mereka mengenal kasih Allah yang kita salurkan di dalam hidup kita. Ya, sebagai kesimpulannya, jadi Tuhan sebenarnya melarang kita, ya, supaya kita tidak memandang muka. Kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh belajar untuk tidak memandang muka, ya, hidup dengan adil terhadap semua orang. Dan yang kedua, Tuhan menginginkan kita menyampaikan kasih dan belas kasihannya kepada setiap orang tanpa melihat status dan keadaan orang tersebut. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara sekalian, ya, agar supaya ya, di dalam dunia ini kita boleh menjadi terang dan garam untuk kemuliaan Tuhan. Ya baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini.